roti itu, Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, dan Yesus mulai makan roti, dan dia mulai pecah-pecahkan roti. Nah, waktu mereka mulai waktu Yesus mulai pecah-pecah roti, mereka ingat, ini mah Yesus dong kalau begitu. Ya ini mah Yesus dong kalau begitu ya, yang pecah-pecah roti. Kemudian Yesus dikatakan tiba-tiba, ya lah. Jadi tugas Yesus, tugas Yesus pada waktu itu adalah menceritakan tentang, menyampaikan tentang kitab suci, kemudian datang kepada mereka, pecah-pecahkan roti, kemudian tiba-tiba lenyap. Pada waktu zaman berikutnya, Yesus lenyap. Tapi kepada saudara dan saya, buka bersama saya, firman yang tadi Tuhan sudah sampaikan, buka bersama saya. Buka saudara. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sorry, sebelumnya Yohanes 14 dulu. Bukan Yohanes 14, supaya saudara betul. Yohanes 14 ayat 23. Kemarin saya sampaikan ini kepada Pak Abu Wakil FA. Ini sesuatu yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 23. Ya. Yohanes 14 ayat 23. Ini lagi dulu. Listen ya. Pada waktu dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan kitab suci. Kemudian Yesus memecah-pecah roti dan dia hilang. Betul ya? Tetap itu kepada murid-muridnya. Tetapi kepada saudara dan saya, ada satu janji Tuhan yang kami katakan. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman. Lalu kita menuruti firman-Nya, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dengan baik-baik. Kepada murid-muridnya, Yesus datang. Yesus pergi. Tetapi kepada saudara dan saya, kami akan datang kepada dia dan diam. Artinya, kalau saudara punya pertanyaan, bukan cuma seperti murid-muridnya yang cuma dalam waktu 3 jam dijawab oleh Yesus, tapi saudara dan saya, setiap menjadi persoalan pertanyaan dalam kehidupan, Yesus ada di dalam saudara. Dia mau menerangkan kepada saudara. Dia menjadi jawaban dalam pertanyaan apapun kesukaan. Jangan bertukar pikiran dengan manusia, bertukar pikiran kepada firman Allah. Sebab firman Allah yang menjadikan jawaban, yang akan memberi jawaban di dalam kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang buka yang tadi Korintus. Sebab kami, katakan 1 Korintus 2:16. Sebab kami memiliki pikiran Kristus. Siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dengan baik-baik kita. Mulai hari ini. Kalau saudara, a lot of question in your life. How to make decision in your life. How to handle this one. How to handle this one. How to answer this one. What to step. Where to step. When to do this one. Why should I do this one? A lot of question in your life. A lot of big problem in your life. Yang saudara tidak tahu apa jawabannya. Yang saudara tidak mengerti apa jawabannya. Bahkan mungkin dalam kehidupan saudara begitu tertekan. Saudara begitu mengalami satu depresi. Mengalami satu ketakutan. Tapi dengan baik-baik. Pada waktu kita mulai memakai pikiran Kristus. Kita menjadikan firman Allah dalam hidup kita. Firman Allah dalam pikiran Kristus itu kita pakai menjadi jawaban akan setiap pertanyaan kita dengan baik-baik. Waktu kita mulai berdoa dengan firman Allah. The minute you pray in the word of God, God works for you. Listen to me. The minute you pray with the word of God, God works for you. Karena firman Allah Yohanes dituliskan oleh Roh. Banyak orang Kristen alergi berdoa mengerti firman Allah. Padahal dalam firman Allah satu rahasia kebenaran yang selalu berdoa dengan menggunakan firman Allah. When you pray in the word of God, the minute you pray the word of God, you speak the word of God. The minute you say the word of God, God works for you. Because this is His word, and His word is the truth. Banyak orang Kristen alergi. Alkitab lagi. Konseling kasih tahunya Alkitab lagi, firman lagi. Basi. Basi dia begitu.
Ngapain kok konseling sama dia capek-capek? Firman lagi, kok bisa baca sendiri? Ya baca dong. Benar kan? Ya, firman juga konseling tapi jawabannya Tuhan lagi. Habis mau siapa lagi? Mau tukar pikiran sama manusia yang bodoh tadi? Halo, church. Saudara masih mau tukar pikiran sama manusia? Tukar pikiran sama manusia tidak apa-apa, tetapi saudara harus tahu yang dia sampaikan kepada saudara firman Tuhan selalu berdasarkan firman Allah. Murid-muridnya setelah Yesus memecah-becahkan muridnya, dia kemudian lenyap. Tapi buat saudara dan saya, dia tinggal di dalam saudara dan saya. Yesus, Roh Kudus memberikan jawaban dalam setiap detik nanti. Saudara, keluar dari tempat ini, jangan lupa. Loh, kok saudara mukanya masih kurang panjang kan? Atau sudah kepanjangan? Saya nggak tahu, kita taruh dua aja deh kalau gitu. Masih kurang tadi semua jangan kurang gitu. Waktu Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya, firman Tuhan ada di dalam saudara dan saya, membuat hati mereka berkobar-kobar. Terus kalian. Nanti setelah ini kita sama lagi saudara. Kalau hati saudara berkobar-kobar karena firman Tuhan, benar baik-baik. Yang ini saudara pasti sama kan? Ini janji Tuhan ya. Tapi kita mesti lewat proses dulu dong. Lewat proses dulu enak aja saudara. Saudara maunya instan terus sih. Banyak makan Indomie instan sih. Maunya cepat nggak bisa. Enak aja mau cepat multiplikasi dan promosi gimana? Harus pikiran dulu, pikiran Kristus. Mulai dari sekarang bu, pikiran manusia aja. Selama ini kita pakai pikiran manusia, kita lebih mencari pikiran manusia, kita lebih mengandalkan pikiran manusia, pikiran orang lain, orang yang kita pikir hebat. No. Sebab tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Ini pikiran Kristus. Gak ngerti Pak. Saya mau punya pikiran Kristus Pak, tapi gak ngerti Pak. Baca gak ngerti Pak. Sama seperti murid di Emmaus gak ngerti. Kita lompat dikit ya, lompat dikit. Bukan, Lukas tadi mau lompat. Ayatnya yang ke Lukas 24 ayatnya yang ke 45. Lompat dikit. Lukas 24 ayatnya ke 45. Ya, sebelum mereka berkobar-kobar, kita lompat dikit supaya saudara tahu. Gak ngerti Pak. Saya baca firman Tuhan, gak ngerti Pak. Ya, gak mendapatkan revelation apa-apa, gak ngerti Pak. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. When you read the word of God, Tuhan punya janji. Kita buka pikiran Tuhan. Tuhan, aku mau pakai pikiran Kristus Tuhan. Aku selama ini baca Tuhan. Iya Tuhan, dapat revelation juga. Ngerti, memang saya baca firman Tuhan tuh gak ngerti, tapi jadi enak tidur loh Tuhan. Jadi firman Tuhan tuh kalau saya udah coba pakai apa ya nama obat tidur, whatever, Valium segala nama obat Tuhan ya. Meskipun habis minum kopi 3 cup Tuhan, tapi begitu baca firman Tuhan ngantuk. Mantap juga, memang revelation gak jadi, cuma ngantuk Tuhan. Jangan, minta Tuhan membuka pikiran saudara. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katakan amin. Minta Tuhan bikin saudara ngerti. Minta Tuhan memberikan understanding kepada saudara yang saudara perlukan, yang saudara inginkan. Ayat 32, Lukas masih tadi, naik ke atas sedikit. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara? Perhatikan baik-baik ya. Buat baik-baik perhatikan. Ketika ia berbicara dengan kita, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, Yesus dah khotbah. Dia cuma menerangkan kitab suci kepada murid-murid. Hatinya berkobar-kobar. There is something very powerful in the word of God. Murid-muridnya bukan mendengarkan khotbah Yesus. Murid-muridnya mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Ini yang membuat hatinya berkobar-kobar. Saudara, apapun pertanyaan, apapun jadi persoalan dan masalah, apapun menjadi tantangan dalam kehidupan, mulai pakai pikiran Kristus. Memakai pikiran Kristus. Alkitab bukan lagi menjadi Alkitab sekedar bertulisan yang dibatasi oleh halaman. Inilah pikiran Kristus. Come on church, wake up church.
Inilah pikiran Kristus. Pakailah pikiran Kristus. Buka bersama saya ulang. Ini jadi Tuhan buat saudara. Waktu saudara pakai pikiran Kristus, terus mentaati ini, terus mentaati apa yang jadi firman Tuhan. Firman Tuhan, pikiran Kristus itu menjadi pikiranmu. Pikiran saudara bukan lagi pikiran sendiri, bukan lagi tukar pikiran dengan manusia, bukan lagi bukan saudara murah, tetapi terus pikiran Kristus, pikiran Kristus, pikiran Kristus. Buka ulangan bersama saya. Ulangan 6 ayat 10. Saya akan baca buat saudara. Listen. Saudara pernah dengar ini kan? Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah dengar itu? Di mana saudara? Alkitab. Ya, Alkitab. Haleluya. Buka sama saya 1 Korintus 2 dulu. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2. Ini kita lagi membaca Korintus. Saudara waktu lagi membaca Korintus, saudara harus stay di mana konteks yang Paulus sampaikan kepada Korintus tentang pikiran Kristus itu yang harus saudara pegang. Korintus 29. 1 Korintus 29. Haleluya. Ya, ini kan sambungannya tadi, 1 Korintus 2 ayat 9 itu sambungannya tadi tentang pikiran Kristus dan lain sebagainya. Ya. Mulainya dari ayat 7 dulu deh, ayat 7 dulu. Ya, kita sekarang bicara mengenai pikiran Kristus. Saudara harus menggunakan pikiran Kristus in every situation. Persoalan, problem, pertanyaan, every situation yang membuat kurang, membuat depresi, ketakutan, apapun, pakai pikiran Kristus, firman Allah. Kenapa? Karena, ini mana nih? Bukan ini loh. 1 Korintus 2 dulu. 1 Korintus 2 ayat 7. Karena, ayat 7. 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan Allah. Apakah bagi kemuliaan Allah? Halo? Ayo bangun. Rahasia yang ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tuhan mau kalau saudara memakai pikiran Kristus, memakai hikmat Tuhan, itu Tuhan sediakan rahasia-rahasia buat saudara, buat kemuliaan saudara. Jawabannya itu untuk kemuliaanmu, untuk masa depanmu, untuk keberhasilanmu, untuk sukacitamu, untuk pengharapanmu yang tidak pernah sia-sia. Rahasia Tuhan. Pak, saya pengen dengar firman Tuhan, saya pengen dengar suara Tuhan, jadi saya harus tahu bagaimana saya harus melangkah dalam bisnis saya, dalam rumah tangga saya, di mana saya harus tinggal, di mana harus saya melangkah untuk masa depan saya, supaya saya tahu rahasia seperti itu. Saudara bagikan ke tukang uangnya, saudara perginya ke fortune teller. Padahal Tuhan sudah sediakan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi siapa? Kita. Come on church. Tuhan telah sediakan rahasia diberikan kepada saudara dan saya untuk kemuliaan kita. Apa rahasia itu? Dan jalan kayak bilang, ini ayat yang saudara sering dengar, ribuan kali dengar, tapi saudara tidak pernah ngerti. Kalau saudara ngerti, saudara tidak percaya. Kalaupun saudara percaya, saudara belum mengalaminya. Kalau saudara sudah mengalaminya, saudara tetap percaya juga gitu. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dia ayat 9 sambungan yang tadi, rahasia kan, itu kan rahasia kan, apa yang seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah